Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, dalam mata kuliah pemrograman simulasi, kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Fuzzy Logic dalam menentukan critical hit game pada game. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukif Fathur Rahman, NRP 15 2018 016. Nama saya Rizka Siti Syifa, NRP 15 2018 030. Perkenalkan, nama saya Siti Asifa, NRP 15 2018 032. Oke, untuk yang selanjutnya, di sini sebelum masuk ke langkah-langkah fuzzy logicnya, kita perlu menentukan data-data apa aja sih yang diperlukan. Nah, di sini udah ada Excel-nya. Kemudian kita perlu menentukan dua inputan, yaitu damage dan jarak. Lalu di sini sudah ada 4 aturan yang seperti ini dan sudah di setting. Dan misalnya jika damage-nya sedikit dan jaraknya jauh, maka tidak mendapatkan kritikal. Lalu di sini sudah ada 4 rule. Kemudian kita inisiasi variabel dengan nama variabel damage, jarak, dan kritikal. Nah, untuk yang jaraknya yaitu kita tentukan nilai minimumnya. Di sini nilai minimumnya 100. Terus nilai maksimumnya 300, dan dengan keterangan sisa atau satuannya itu berupa cm. Terus untuk damage-nya nilai minimumnya 1000 dan nilai maksimumnya 4500. Nah, terus selanjutnya di sini ada kritikal yang dimana nilai minimumnya yaitu 2000 dan nilai maksimumnya yaitu 5000. Nah, selanjutnya di sini kita buat untuk keperluan si fuzzy logicnya sesuai dengan yang ada di Excel tadi atau yang di Excel ini ya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa membuat game object. Yang pertama yaitu ada game object damage, jarak dan juga critical. Nah, terus yang selanjutnya kita bikin script, add, terus kita kasih nama dataset damage. Nah, terus kita add. Nah, setelah itu kita bisa edit. Nah, di sini karena kita akan membuat yang baru, jadi kita hapus saja yang ininya. Terus di sini kita ada yang damage sedikit yang banyak, jadi si usernya itu bisa menentukan rentang yang nilainya nilai damage yang rentangnya sedikit itu berapa dan yang nilainya yang banyak tuh berapa. Nah, selanjutnya kita bisa edit si scriptnya dengan yang pertama yaitu menambahkan serials field dengan tipe private. Lalu karena ini untuk input, maka kita akan menambahkan input field karena terus jangan lupa kita tambahkan using Unity Engine .ui. Terus kita bikin variabel pertama dan variabel kedua. Nah, terus di sini kita bisa buat lagi private list dengan tipe float, terus kemudian variabel list, terus kita bikin lagi private list tipe datanya float, value y sama dengan new list tipe data float. Terus yang dimaksud dengan value yaitu merupakan nilai minimum dan nilai maksimum dari tiap variabelnya.
Contohnya kan di variabel damage nilai minimumnya yaitu 1000 dan nilai maksimumnya itu 4500. Nah, itu merupakan nilai Y-nya. Dan untuk nilai X dari setiap variabelnya yaitu sama dari 0 hingga 1. Terus jadi bisa kita tulis di sini yaitu 0,1. Nah, di sini kita membuat game object untuk menampilkan grafiknya. Jadi di sini itu selain kita bisa men-setting antara damage sedikit dan damage banyaknya, kita juga bisa menampilkan hasil grafik sesuai dengan damage-nya inputan usernya. Terus di sini kita bikin function wake, terus kita bikin inisiasi buat si variabel pertama dengan nilainya itu 4500 f.toString atau bisa dilihat di Excel-nya juga ya. Di sini nilainya yaitu 4500. Terus kita bikin lagi inisiasi buat variabel keduanya dengan nilai 1000 f.toString. Nah, sebenarnya ini tuh bisa tinggal disesuaikan aja antara variabel pertama dan variabel keduanya. Nah, terus buat selanjutnya kita bikin void submit. Terus jangan lupa pakai public karena biar bisa dipanggil di button submitnya. Terus karena kita udah bikin variabel list, jadi sekarang kita di sini bikin buat masukin variabel pertama dan variabel keduanya ke variabel list. Jadi ditambahkan gitu si variabel pertama dan variabel keduanya itu ke si variabel list itu. Itu untuk yang variabel kedua, begitupun untuk yang variabel pertama. Terus kita bikin lagi list untuk membalikkan si listnya. Jadi kalau misalkan dilihat dari si Excel-nya, nah kita lihat di sini kalau membuat nilainya itu ya ini yaitu 1000,0. Terus yang satunya 4500,1. Nah, yang ini pun sama. Nah, jadi kan jadi buat si list itu tuh buat membalikkan si list ini. Nah, berarti tinggal kita tulis aja variabel list reverse sama dengan variabel list reverse, terus karena tipe datanya sama yaitu pakai float. Terus jangan lupa pakai tulis, karena kalau misalkan nggak pakai tulis si listnya nggak akan mengembalikan si listnya gitu, nggak akan membalikkan si listnya. Terus jangan lupa juga kita pakai package, kita gunakan package dari Unity-nya yaitu system.link supaya si reverse itu bisa digunakan. Terus kita bikin juga si list buat yang si value Y-nya. Nah, value Y-nya juga di reverse karena kan bisa dilihat tadi di Excel-nya bahwa nilainya juga terbalik. Kan yang ini 1000,0
Terus yang di 1000,1, nah ini pun sama, yang 4500 sama yang 4500,1. Kita bikin value y dot reverse, tipe datanya sama, dot tulis. Terus kita bikin buat yang cari nilai si max-nya, sama ini nilai max dari yang si nilai x-nya. Value, terus ini nilai max untuk yang si y-nya, value y. Begitupun nilai max untuk yang x yang di reverse-nya. Reverse max. Terus buat yang nilai max untuk yang y di reverse-nya di variabel list value reverse. Nah, terus yang selanjutnya kita bikin buat nge-get si grafiknya. Bisa kita lihat di sini. Di sini tuh udah ada script window graph yang berfungsi buat nampilin si grafiknya. Jadi nanti kita tinggal manggil si grafiknya. Nah, ini untuk scriptnya, jadi nanti kita manggil si yang show graph-nya. Kita tulis sini graph dot get komponen dari script window graph, terus kita panggil yang function yang show graph-nya. Terus kita tulis si variabelnya dari variabel list, terus value y, terus variabel list reverse sama variabel y reverse. Nah, itu udah. Terus selanjutnya kita tinggal nambahin scriptnya ke si game objeknya. Nah, jadi kita bakal tambahin scriptnya ke game objek dataset damage. Nah, dimana tadi yang variabel pertama sama variabel kedua di input data damage. Nah, input data damage ini yang tadi input field tadi, nah, di sini ada input field buat yang si damage banyak sama yang damage-nya sedikit. Nah, jadi tinggal kita drag and drop ke si scriptnya itu. Nah, terus yang graph-nya di mana? Di membership graph. Terus kita pilih yang graph damage karena kan ini untuk yang damage. Nah, itu selesai untuk yang damage. Yang selanjutnya tinggal ke button submitnya, karena kan dari yang dataset damage variabel pertama udah, variabel kedua udah, berarti tinggal yang di button submitnya. Nah, jadi kita ke game object yang button, terus kita drag yang dataset damage, terus kita pilih yang function submit. Nah, udah, terus kita coba run. Nah, di sini dapat dilihat nilainya sudah ada yang tadi di inputkan di script. Terus ini hasil dari si grafiknya sesuai sama yang ada di Excel-nya ya.
Udah. Nah itu buat yang si dataset damage-nya. Terus kita bikin buat yang si variabel lainnya, yaitu yang dataset jarak. Kita bikin buat yang dataset jaraknya, kita bikin scriptnya, terus kita kasih nama dataset jarak. Untuk si codingannya hampir sama kayak yang di dataset damage ya, cuma tinggal menyesuaikan aja yang di void awake-nya. Jadi kita bisa tinggal copy paste aja, terus kita tinggal atur si nilainya sesuai sama yang di Excel tadi. Terus jangan lupa import si package Unity-nya kalau belum, yang system.link sama Unity engine.ui. Terus nilainya kita lihat yang jarak ini, yang dekatnya 100 dan yang jauhnya 300. Nanti di sini jadi 100 F, yang jadi 300 F. Nah itu udah. Terus kita lihat di game object yang dataset jarak, tinggal di add yang scriptnya tadi, terus tinggal dimasukin yang game object yang input, hanya sama yang si grafiknya, jarak yang dekat, terus jarak yang jauh, terus sama yang si grafiknya juga. Terus ke button submitnya lagi, pilih yang dataset jarak, terus sama pilih function yang submit. Itu udah. Terus kita bikin lagi buat yang si dataset critical. Dataset critical pun si codingannya hampir sama ya, jadi kita bisa kopas aja dari yang sebelumnya, terus kita tinggal sesuaiin sih nilai variabel pertama dan variabel keduanya. Kita lihat di sini yang tidaknya 2000, yang ianya 5000. Jadi kita tulis di sini 2000 F, terus yang variabel keduanya 5000 F. Ini udah. Terus sama kayak sebelumnya, kita ke game object yang dataset critical, terus kita masukin si scriptnya yang critical-nya, terus kita tarik si game object yang buat inputannya critical tidaknya dan critical ianya buat di variabel pertama dan variabel kedua, sama si grafiknya. Terus selanjutnya yang buttonnya jangan lupa kita drag yang dataset critical, terus kita pilih function yang submit. Nah itu udah, terus kita run. Nah ini ya nilainya sama si
grafiknya. Nah, jadi ini tuh untuk yang awalannya. Jadi kalau misalkan si usernya bingung mau input nilainya gimana, ini udah ada contohnya. Kalau misalkan jadi si usernya itu bisa eksperimen atau custom, jadi bisa masuk-masukin nilainya sendiri. Ini mah cuma buat awalan atau contohnya aja. Nah, di sini ada halaman setting. Halaman setting ini untuk menampilkan graf atau grafik dan men-setting grafnya dari damage, jarak, dan kritikal sesuai dengan inputan si usernya. Nah, di sini ada menu prediksi. Di menu prediksi ini bisa memilih nanti mau ke menu setting dan prediksinya. Terus di sini ada input damage seperti yang ada di Excel. Lalu nanti didapatkan hasilnya, tabel rules-nya, terus fusifikasinya, operasi fuzzy, dan komposisi aturan. Di sini menggunakan fuzzy logic manager sebagai objek. Nanti objek ini bisa dipanggil. Dan di sini terdapat script fuzzy logic. Nah, di script ini yang pertama membuat kelas for each extension. Jadi ketika kita membuat for each, kita bisa mendapatkan atau get nilai indeks dari setiap perulangan. Jadi kita bisa mendapatkan indeks keberapa yang kita looping menggunakan for each. Nah, selanjutnya menambahkan variabel-variabel yang diperlukan. Yang pertama, ada input damage dan input jarak. Di sini karena kita menggunakan input field, kita mengimport package Unity UI, terus ada list float, fuzzy number iya, dan fuzzy number tidak. Lalu di sini ada damage sedikit dan banyaknya. 6 variabel ini sifatnya dinamis sesuai dengan yang ada di menu setting tadi. Lalu ada hasilnya. Di sini ada tabel rules. Dan ada game objek fusifikasi, operasi fuzzy, komposisi aturan, hasil defusifikasi. Lalu ada transform menu settingnya. Lalu di sini ada mu untuk banyak, sedikit, dekat, dan jauh. Lalu kita bikin sistem serializable. Selanjutnya bikin static class untuk komposisi aturan. Selanjutnya kita bikin public static float iya dan tidak. Nah, di sini scriptnya akan dijalankan ketika dimulai.
Maka yang pertama bikin fungsi void start-nya, lalu inisialisasi menu settingnya. Menu setting ini define-nya dari canvas. Lalu find lagi namanya menu setting. Karena menu setting merupakan children dari objek canvas. Nah, di sini ada input damage, input jarak, di drop ke script physiologic. Untuk menu setting ini karena private, jadi tidak perlu di drag and drop, tapi diambil dengan cara find game object. Lalu bikin function baru namanya call fuzzy. Di sini kita bakal mengambil nilai yang ada di menu setting. Nah, untuk mengambil nilainya dari inputan. Di sini ada input data damage, ada damage sedikit, damage banyak. Di sini untuk input data jarak, ada input fieldnya jarak dekat dan jarak jauh. Dan kritikalnya juga sama. Jadi kita mengambil objek parent dari si input field tadi, yaitu input data damage, jarak, sama kritikal. Nah, di sini tadi variabel dan 6 variabel tadi adalah float, maka yang pertama kita ngambil teks, input teks yang berisi nilai damage sedikit misalnya, dan setelah itu dikonversikan nilai string itu ke dalam bentuk float. Untuk damage banyak dan variabel selanjutnya juga sama. Ini untuk input jarak dekat yang ada di parent input data jarak. Selanjutnya ada jarak jauh yang ada di input data jarak juga.
Lalu ada nilai kritikalnya. Parentnya adalah input data kritikal. Nah, di sini kita sudah membuat kelas critical damage dan jarak. Jadi sekarang kita manggil kelasnya itu damage, new damage, terus ada kelas konstruktornya. Buat kelas konstruktor yang udah dibikin adalah damage sedikit dan damage banyak. Untuk jarak juga sama. Manggil kelasnya dengan kelas konstruktor jarak dekat dan jarak jauh. Untuk kelas kritikal dengan konstruktornya kritikal tidak dan kritikal iya. Nah, selanjutnya kita membuat list rules-nya, object rules. Nah, rules ini didapat dari Excel. Dimasukin satu-satu rule-nya. Ini jika damage sedikit dan jarak jauh maka kritikal tidak. Maka jika damage label sedikit, jarak jauh, maka kritikalnya tidak. Nah, selanjutnya untuk damage sedikit, jarak dekat, maka kritikal iya. Berikut untuk rule selanjutnya. Nah, untuk new banyak, damage dan banyak, dari float, dari nilai input damage yang diubah ke float. Yang banyak ini, kalau input damage lebih kurang dari sedikit maka hasilnya 1, input damage lebih dari sedikit di antara sedikit dan banyak maka input damage-nya dikurangin sedikit dibagi banyak dikurangin sedikit. Kalau input damage-nya lebih besar dari banyak maka hasilnya 0. Gitu juga untuk yang sedikit.
Selanjutnya ada kelas tabel rules. Tabel rules ini kita ngambil dari list rules yang udah ada. Yang pertama kita ambil transform rules kontainernya. Nah, di sini kita menampilkan display rules-nya dengan parameter list rules. Di sini ngambil dulu rules kontainernya dari transform rules container. Terus rules kontainernya ini game object-nya dibikin false. Nah, di sini membutuhkan height separator. Sekarang mengambil rules masing-masing rules-nya menggunakan static void for each. For each-nya ada objek rules yang dilakukan looping, lalu ada indeks atau indeks yang per objeknya. Nah, terus di sini kita instantiate-nya. Instantiate-nya itu apa yang rules kontainernya, objek yang akan di-instantiate, dan transform posisinya. Terus kita ngambil komponen transform. Di sini kita mengambil label rules text-nya. Di sini untuk teksnya, mengikuti yang rules yang ada di Excel tadi. Jadi jika damage di rules-nya,
lalu jaraknya jadi rules 2. Maka kritikalnya menurut yang output. Di sini untuk rules indeksnya ditambah 1 karena nilai indeks dimulai dari 0. Lalu ini untuk anchor positionnya. Untuk X-nya kan tetap, tapi setiap perulangan maka akan ke bawah, atau berarti si rules kontainernya ini kan udah punya transform Y-nya. Berarti nanti dikurang atau ditambah negatif high separator dikali indeks. Bernilai negatif karena setiap perulangan akan semakin ke bawah. Nah, si rules yang barunya ini akan ditampilkan. Nah, di tabel rules ini dimasukin scriptnya, tabel rules. Nanti di Fuji Logic Manager di drag tabel rulesnya ke script. Nah, ketika di start, maka kita panggil fungsi call Fuji-nya. Untuk game object fusifikasi, di drop ke Fuji Logic script yang ada di Fuji Logic Manager. Nah, di sini input error, masih ada error. Karena kita mulai melakukan operasinya dari awal, dari start, sementara inputannya masih kosong, jadi harus diinisialisasi dulu nilai awalnya. Inisialisasinya ada di call Fuji. Di sini nilainya masih ngikutin yang ada di Excel.
Jadi untuk sekarang masih nilainya statis dulu. Terus jangan lupa manggil display rules-nya dengan parameternya rules list. Selanjutnya membuat fungsi fusifikasi dengan parameternya GameObject fusifikasi. Di sini dipanggil fungsi fusifikasinya. Untuk di fungsi fusifikasi ini ngambil transform di sini ngambil transform yang ada dimensi kontainer, jarak kontainer. Nanti children-nya ada lagi jarak dekat sama jarak jauh. Nah, nanti di yang mau sedikitnya ngambil TMP text-nya atau labelnya. Lalu teksnya itu kan dari yang sedikit. Begitu juga untuk yang U banyak, U dekat, dan U jauh. Nah, ini udah ditampilkan hasilnya, hasil tabel rules dan fusifikasinya. Nah, untuk selanjutnya akan membahas tentang inputan, jarak, damage kritikal, operasi fusi, dan posisi aturan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan ke operasi fasi. Jadi di operasi fasi kita bisa pakai script yang fuzzy logic juga. Kita bisa menambahkan fungsi baru, operasi fuzzy. Nah, di sini akan menerima parameter list dari rules, lalu juga GameObject dari operasi fuzzy-nya. Oke. Nah, di sini karena kita akan hampir sama ya, akan mengklon dari suatu GameObject. Jadi kita membuat dulu GameObject berbentuk array, check to destroy
dengan game object find game object with tag. Oke. Tagnya misalnya clone. Di sini kita for each object in-nya yaitu kita pilih object to destroy, lalu kita destroy. Nah, kenapa? Karena ketika nanti di instantiate, ketika diklik lagi gitu ya, button submit-nya nanti dia masih ada instantiate yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu kita hapus dulu menggunakan method destroy. Itu untuk fuzzy number itu di clear. Fuzzy number tidak, itu di clear. Kemudian kita bikin transform fuzzy container. Itu kita find transform dulu ya, transform find yang namanya game objeknya itu operasi fuzzy container. Nah, kita ambil dulu ininya, kontainernya, lalu operasi fuzzy container ini kita ambil game object, kita set active false. Oke. Nah, jadi kita ingin false si ininya, si tulisan ini, karena ini hanya maksudnya tulisan yang ini kita false-kan karena ini hanya berupa template saja. Lalu kita buat float height separator itu bisa 30F. Lalu kita akan rule this for each with index. Oke. Di sini akan menerima dua parameter. Yang pertama itu objek yang di root-nya, itu rows. Lalu juga yang keduanya adalah indeksnya. Oke, lalu kita buat variable transform untuk clone transform karena kita bakal instantiate. Nah, yang pertama kita akan instantiate fuzzy container, parentnya yaitu operasi fuzzy transform. Oke. Lalu kita set transformnya ini tag-nya itu menjadi clone. Kenapa? Karena nanti dia bisa di destroy ya. Destroy. Jika kita buat variable transform and transform. Nah, kita get komponen. Get komponennya itu adalah rect transform. Nah, lalu kita melakukan if else ya. If else-nya ini sesuai dengan aturannya ya. Oke, yang pertama if rows, jika row ke-1 itu adalah equals, itu bisa diganti dengan sama dengan ya, sama dengan equals sedikit, dan rows 2 equals jauh. Nah, maksudnya jika limitnya sedikit dan juga rows yang keduanya itu adalah jaraknya jauh, maka di sini kita lihat ya di sini ya. Jadi kita bakal nge-if else sesuai dengan
aturannya gitu. Oke. Nah, maka apa yang terjadi? Kita bisa clone transform find operasi fuzzy text. Get komponen. Kita get komponennya yang temp text. Oke. Lalu kita ambil teksnya. Lalu kita setting teksnya. Nah, kita bisa pakai string format ya, biar lebih mudah pembacanya. Di sini misalnya rule 1 index. Oke, index tambah 1. Kenapa? Karena nanti si indeksnya ini dia itu mulainya dari 0 ya. Jadi kita ingin mengambil rows itu mulainya dari 1. Oke, rule index 1. Nah, ini lalu tambah mathf in m sedikit, m jauh. Oke, kita ambil mu-nya. Lalu daripada panjang ya, kita keluarkan rules-nya. Rules-nya rules output. Oke. Nah, ini lalu kita bisa mengeluarkan if else lagi kalau misalnya si rows outputnya ini adalah iya, maka number yang tadi yang mod min f ini akan dimasukkan ke sini. Akan dimasukkan ke situ. Kalau dia bukan yang iya, rules-nya put equals tidak, maka dia bakal ditambahkan ke versi number yang tidak. Mathf min mu sedikit, mu jauh. Oke. Nah, ini untuk yang rule pertama ya. Lalu untuk yang rule kedua kita bisa else if hampir sama. Kita hanya ganti aja ininya. If sedikit ini dekat. Oke, kita ambil ini tuh berarti sedikit dan dekat. Ya. Dekat. Oke. Lalu else if kita copy aja. Lalu setelah sedikit dekat, banyak jauh. Ini banyak jauh. Ini mu banyak, mu jauh. Nah, satu lagi banyak dan dekat, ya, satu lagi. Tinggal ganti berarti ya. Ganti banyak dekat
kan M dekat. Oke, selanjutnya ketika sudah di if else, maka kita atur posisi si clone-nya tadi. Uncode position new vector. Ini agak tricky di sini. 0, operasi fuzzy container transform, maka position .y itu ditambah dengan min height separator dikali index. Lalu kita clone transform get object set active true. Oke, sini kita udah filin, kita berarti tinggal masukin operasi fuzzy-nya ini ya. Operasi fuzzy-nya itu ada di sini. Oke, fuzzy-nya di sini kita menerima row list dengan operasi fuzzy game object-nya ya. Oke, kita coba lihat di sini. This doesn't exist. Nah, rules list ya, rules list. Kita lihat di sini versi fuzzy-nya belum dimasukkan objeknya. Kita masukkan dulu versi fuzzy. Ini kita save, kita coba running. Nah, maka ini hasilnya sudah terlihat ya. Untuk row 1 itu hasilnya operasi fuzzy-nya karena menggunakan min. Kalau row 1 itu tadi min dari sedikit dan jauh, ya, sedikit dan jauh, maka min-nya itu yang paling kecil 0,12 yang dipakainya atau yang diambilnya. Oke. Selanjutnya kita menggunakan komposisi aturan. Oke, di komposisi aturan ini kita bisa menggunakan max ya, komposisi aturannya. Sini kita bisa komposisi aturan dot tidak dengan f max dari fuzzy number yang tidak itu array. Oke, karena ini bentuknya list ya. Array dulu. Satu lagi ini untuk yang iya. Ya. Nomor iya. Nah, untuk set komposisinya kita bisa menggunakan fungsi baru atau bisa ditambahkan sini. Tapi kita coba bikin fungsi baru, set komposisi aturan itu menerima game object dari komposisi aturan ya. Oke, sini kita hanya simpel aja, kita ambil transformnya, find objek yang bernama iya, lalu ambil komponennya temp text, lalu set teksnya ke string format aja biar lebih gampang memformatnya. Oke, sini iya dengan ini ya komposisi aturan iya. Untuk yang tidaknya ya, ini tidak. Oke. Nah, ini untuk yang komposisi aturan. Satu lagi untuk yang
diffusifikasi ya. Jadi kita bisa bikin juga, sebelumnya kita panggil dulu set komposisi aturan, kita panggil komposisi aturan. Oke. Spesifikasinya satu lagi, diffusifikasi. Kita menerima parameter yaitu hasil diffusifikasi. Oke, di sini kita pakai if, kita pakai main ya, main of maxima. Kita mencari maksimum dari komposisi aturannya. Kalau misalnya dia yang iya-nya ini lebih besar daripada yang tidak, maka spesifikasinya kita cari yang namanya value get komponen sama kayak tadi temp text, kita pakai teksnya dan string format biar lebih mudah. Oke, sini di sini critical iya-nya itu berapa, ditambah float parse input damage. Jadi dia itu bakal ditambah dengan critical iya si input damage-nya. Next, terus ini akan menampilkan dia itu mendapatkan critical atau tidak ya. Oke. Else kita cuman kita kebawahin, kita ganti jika tidak dan ya tidak mendapatkan critical hit. Oke, sudah kita bisa masukkan ke dalam sini, kita panggil aja namanya diffusifikasi hasil diffusifikasi. Oke. Ya. Oke, jangan lupa kita masukkan ini komposisi aturan dan hasil diffusifikasinya. Komposisi aturan yang ini, hasil yang ini. Nah, kita coba dulu langsung di run ya. Oke, string format. Oke, karena di sini belum pakai input damage ya, jadi kita pakainya yang ini ya, yang kita setting dulu dari awal. Kita coba dulu ya. Oke, di sini jika dia 2400 ya, dikasih damage-nya itu 2400 dan jaraknya itu adalah 124 atau dekat, maka dia mendapatkan critical hit ya. Jadi damage-nya itu bertambah ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan fungsi yang ini agar bisa kita pakai.
Oke, kita akan membuat fungsi yang namanya void submit. Submit, kita publikin dulu, public void submit. Nah, itu akan memanggil fungsi ini, Covasi. Lalu yang di startnya kita perlu komen aja karena kita ingin memakai si input damage-nya itu ya. Damage-nya. Jadi kita yang 2400-nya ini akan diganti menjadi input damage. Oke, di sini float parse input damage.text. Oke. Sama, ini hanya ganti jadi input jarak. Oke, itu udah. Sekarang kita coba cari yang tadi. Itu adanya di bawah. Oh. Nah, di sini ya. Jadi kita pakainya float parse yang tadi. Parse input damage. Oke. Nah, kita tambahkan di sini submit. Oke. Jangan lupa di drag dulu ya. Versi project manager-nya ke sini. Kita save. Oke, kita coba 400 untuk jaraknya itu sama 124 cm misalnya. Nah, sesuai dengan aturannya dia bakal mendapatkan critical ya. Lalu jika kita pindah ke setting pun kita bisa masih bisa melihat grafiknya ya. Sini misalnya kita ubah 300 jadi jauh. Nah, di sini jadi tidak ya, dia tidak mendapatkan critical. Dan juga yang tadi yang sudah diinstansiate tadi kita hapus menggunakan karena ada game object dengan tag clone-nya kita hapus. Jadi dengan itu instansiate yang baru bisa tidak tertimpa gitu ya. Nah, paling sekian untuk penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.